Oke, baik. Jadi untuk hari ini teman-teman nanti 1 jam pertama teman-teman yang lain kan sudah membaca materi dari kelompok 2 ya, kelompok barisan dan deret, kemudian sudah melihat videonya kan? Oke. Nah, nanti langsung 1 JP pertama itu silahkan pertama kelompok presenter apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau direvisi disampaikan dulu kalau ada. Kemudian yang kedua nanti kelompok pembahas menyampaikan apakah ada materi yang perlu ditambahkan gitu ya. Nah, kalau sudah nanti teman-teman yang lain silahkan bertanya dengan menyebutkan nama dan pertanyaan. Nah, nanti kelompok presenter akan menjawab dan kalau kurang bisa ditambahi kelompok pembahas. Gitu. Nah, kurang lebih 1 JP lalu nanti dilanjutkan latihan soal. Latihan soalnya nanti sudah disiapkan oleh kelompok pembahas. Tapi selain itu teman-teman kalau punya soal latihan yang lain juga boleh. Jadi misalnya, oh dulu waktu UN SMA saya merasa kesulitan bagian ini. Contohnya soalnya seperti ini, itu gimana ya? Gitu. Jadi pokoknya semua saling bisa diskusi. Nah tadi kelompok presenter yang belum datang Puput ya? Puput sudah bergabung belum? Udah Bu, tadi keluar sendiri. Oh iya, baik. Terus kelompok pembahas, Ferda, sudah masuk? Belum ya? Sudah, Bu. Oh sudah, oke. Baik, nah sekarang silakan Ivana atau Puput atau siapa lagi tadi? Vika dan Agri. Nah, silahkan. Apakah ada yang mau disampaikan terkait materi? Tidak menjelaskan ulang lagi ya, karena saya yakin teman-teman semua sudah belajar. Nah, mungkin apakah ada yang kurang atau yang mau ditambahkan? Nanti kalau enggak disusul oleh kelompok pembahas. Yuk. Sebelumnya terima kasih udah baca-baca materi yang sudah kami berikan. Kemudian kalau dari segi materi, ini yang kami kumpulkan segini. Cuma mungkin kami rasanya agak kurang ngasih contoh soalnya. Kita ngasih contoh soalnya cuma kayak satu contoh setiap apa ini kayak barisan cuma satu kayak gitu itu. Terus mungkin nggak semuanya ada contoh soal ceritanya, ada yang cuma contoh dari nentuin tentukan suku segala macam. Mungkin kalau kita kurangnya dari situ sih gitu. Mungkin dari teman pembahas ada yang mau nambahin kita kurang di mana kayak gitu. Berarti dari presenter cukup ya? Iya, cukup Bu. Oh ya, baik. Sekarang dari kelompok pembahas, ada nggak materi yang perlu ditambahkan? Saya mau menambahkan, Bu. Jadi sebenarnya tuh materi yang dikirim di PDF itu udah lengkap, terus udah disertai sama contoh soal juga. Cuman ada beberapa kesalahan pada materi itu yang bagian contoh barisan aritmatika di bagian kedua itu harusnya bedanya itu min 3 bukan min 2. Terus ada sedang melihat filenya? Iya, Bu. Bisa di-share. Bentar, Bu. Mana ya? Di bawah itu ada menu share screen. Kelihatan ya, Bu? Sebentar, sedang proses. Ya, sudah terlihat. Itu
itu salahnya itu di bagian ini. Tapi dibesarkan, Lista. Oh ya. Design. Ya ini. Ini harusnya bedanya itu -3. Okay. Terus yang bagian ini itu harusnya U12-nya -5. Ini harusnya 5 dikurangi 10. Oke, salah perhitungan ya. Iya, itu. Terus kalau di video itu hampir sama-sama kayak Bu Mada sih. Jadi cuman Ivana aja. Harusnya mungkin lebih baik kalau semua anggota ikut serta kayak gitu. Cukup sih, Bu. Oh, tidak ada materi lain yang perlu ditambahkan? Enggak sih. Mungkin teman-teman yang lain dari kelompok pembahas kalau misalnya ada. Gitu, Bu. Makasih, Bu. Makasih, teman-teman. Baik. Kelompok yang apa? Pembahas yang lain, ada yang perlu ditambahkan nggak? Lista tadi sudah, mungkin Ferda, Frinda, atau Rahma? Atau sudah satu suara, sudah cukup? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Oh ya, baik. Soalnya kadang sinyalnya timbul tenggelam ya. Baik. Gimana Ferda, Frinda, Rahma? Apakah ada tambahan? Sudah. Oke, kalau tidak ada, berarti teman-teman mau bertanya terkait materi nggak? Yang lain, teman-teman yang lain. Yang sudah membaca. Ada yang masih bingung atau belum paham? Izin saya ingin menambahkan, Bu. Oh, Dinda ya. Iya. Jadi kan di materi itu waktu saya SMA, saya tuh dapat materi di Darat Geometri itu tentang sisipan. Mungkin teman-teman yang dari kelompok penampil bisa ditambahin nanti tentang sisipan itu. Soalnya saya ngerangkum kayaknya dari buku Detik-Detik sama buku satu lagi lupa namanya, juga ada yang namanya sisipan. Gimana itu, Din? Mungkin bisa dibacakan atau kalau ada filenya ditampilkan? Ini catatan saya, Bu. Oh ya. Jadi misalnya mungkin nanti bisa di browsing apa nyari di referensi lain. Langsung contoh soal aja, Din. Nah, contoh soal. Kalau contoh soalnya saya nggak ada, Bu. Adanya langsung rumusnya langsung. Oh gitu. Iya. Gimana? Misalnya mencari rasio baru, terus juga suku baru seperti itu. Mungkin nanti bisa saya foto terus saya kirim ke grup. Ya, baik. Jadi misalnya, kalau tadi kan ada deret yang dicontohkan, berapa bedanya 2 ya, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau ada 2 bilangan, 1 dan 100. Nah, antara 1 dan 100 akan disisipi 10 bilangan. Nah, dan menjadi barisan aritmatika yang baru. Nah, kira-kira bagaimana susunan bilangannya? Misalnya, jadi antara 1 sampai 100 akan disisipi 10 bilangan. Dengan beda yang tetap. Nah, kira-kira barisan yang baru seperti apa? Itu
Ada kan di soal-soal SMA ya? Itu kalau barisan aritmatika. Nah, kalau geometri ya berarti hampir mirip. Misalnya ada bilangan, antara bilangan itu di sisi bilangan yang membentuk barisan geometri. Nah, lalu bagaimana mencari rasio yang baru dan susunan bilangannya atau barisannya seperti apa? Pernah nggak dapat materi itu di SMA? Kok saya asing ya, Bu? Nggak pernah ya? Jadi kan saya juga ambilnya tuh dari ini kan buku detik-detik, tapi tuh yang tahunya saya sih, yang buku detik-detiknya saya sama uh, buku buku kayak dari buku kelas 11, kurikulum 13 kan barisan di situ. Malah kalau dari buku kelas 11 tuh kemarin saya dapatnya tuh justru ini keluaran tahun 2017. Itu kemarin justru cuma ada barisan aritmatika malah, Bu. Oke. Iya. Kayaknya kalau SMA saya malah baru dengar sisipan, Bu, jujur. Oh, belum pernah ya? Iya. Oke, nanti bisa Seinget saya sih nanti bisa ditambahkan. Misalnya, kayak kemarin ada soal yang... Oke, baik. Dinda bertanya tentang sisipan ya. Nanti ditanya, dicari maksud saya. Sekarang, teman-teman yang lain ada yang tanya dulu nggak tentang materi? Bu Mada, Ya. baru ingat tadi ada mungkin bisa ditambahin, saran aja sih mungkin bisa ditambahin penurunan rumusnya. Rumus yang mana? Kayak lebih ke pembuktian. Itu rumus SN gitu? Rumus SN begitu, Rama misalnya. Gimana Bu Mada? Putus-putus. Rahma atau kelompok pembahas memberi saran minta ditambahkan bagaimana penurunan rumus, maksudnya bagaimana sih kok bisa mendapatkan rumus SN misalnya. Iya Bu, seperti itu. Oh, gitu. Tadi disinggung juga sebenarnya sedikit di video ya, di video Ivana itu kok dapat SN segitu karena UN-nya sekian gitu ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Gak ada? Gak ada yang mau tanya? Nah, kalau misalnya ada soal nih,
jumlah semua bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Nah, itu apakah bisa diselesaikan menggunakan barisan dan deret? Bu, Ya, bisa Bu. Itu kita udah nyantumin contoh soalnya di bagian deret aritmetika, pengkajian deret iya. aritmetika. Contoh soalnya kayak gitu juga, tapi beda angka. Oke. Share screen saya terlihat nggak whiteboard-nya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Ivana bisa ikut mencoret juga nggak ya? Gimana Bu? Apakah kamu bisa ikut menulis juga? Atau hanya saya? Cuma Ibu sepertinya deh Bu. Oh gitu. Iya. Nah, berarti kalau mau menyelesaikan bisa tuh. Viewers drawing bisa? Coba deh. Tadi habis dibagi berapa ya Bu? Maaf. Dibagi 5. 100 sampai 300 ya Bu. Dibagi 5, oke. Carilah jumlah bilangan antara 100 sampai 300 yang habis dibagi 5. Coba Ivana langsung coret di sini bisa nggak? Di papan tulisnya. Masih di mute suaramu. Maaf Bu, lupa. Nggak bisa Bu. Soalnya itu kan screen-nya Ibu terus ditampilin gitu kan. Jadi, iya. Cuma mungkin ini saya sampai, kan berarti antara 100 sampai 300 itu berarti suku terakhirnya itu kan 295 karena dibagi 5. Terus suku pertamanya itu 105. Berarti A-nya 105. Kemudian B-nya itu 5, bedanya 5, sisinya 5 karena kan habis dibagi 5. Kemudian dicari dulu, kita cari sukunya itu suku keberapa dulu. Kita cari N-nya dulu pakai rumus umumnya barisan aritmatika yang UN sama dengan A ditambah N min 1B. Kemudian ini coba deh kalau kamu yang share whiteboard, Ivana. Sebentar Bu, soalnya ini saya pakai laptop, bentar. Ya justru emang pakai laptop. Enggak Bu, maksudnya sebentar, whiteboard ya. Saya mungkin saya ketik bentar di Microsoft ya. Nggak usah langsung ya. Share screen, whiteboard.
Oh iya Bu, bentar. Mana ya? Maaf Bu, di tempat saya nggak bisa ya Bu. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa share screen whiteboard. Hmm, Oh, sebentar Bu. Ini ini Vika, kelompok yang lain itu bisa udah jawab Bu. Vika udah jawab Bu, kelompok saya juga. Mungkin Vika bisa. oh iya, silakan Vika. Oke, Dinda nih sudah kirim sisipan untuk deret geometri ya di grup. Yo, Vika. Kami masih orek-orekan, Bu. Hmm. Masih. Bentar, Bu. Udah muncul belum, Bu? Oh, masih orek-orekan ya, Bu? Oke. Diperbesar, Vika. Terus dijelaskan. Kan diketahui itu A-nya kan 100, Bu. Teman-teman kan. Terus bedanya 5. Ini udah paling besar. Enggak, menjelaskannya ke teman-teman, yo. Oh ya. Terus UN-nya kan 300. Nah, dari situ kita cari UN-nya dulu. UN-nya tuh A plus N-1 B. Terus disubstitusikan UN-nya 300, A-nya 100, terus N-nya yang mau kita cari dikurangi 1, bedanya hasilnya N-nya itu 41. Lalu jumlah bilangannya bisa dicari dengan Sn N/2 A plus UN. Jadi didapatkan 8.200. 8.200 jumlahnya ya. Ya. Oke, baik. Oke. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan nggak? Bu, maaf saya mau bertanya tadi soal hasil dari Vika. Kan tadi soalnya carilah bilangan dari 100 sampai 300. Berarti kan 100 sama 300-nya tidak masuk karena bilangannya itu di antara 100 sampai 300 seperti itu kan, Bu?
Tapi Vika tadi menuliskan jika A atau U1-nya itu adalah 100. Sedangkan yang saya orek-orek tadi barusan 105. Seperti yang Ivana orek-orek tadi Bu, yang dari jelaskan tadi Bu. Lalu hasilnya berbeda gitu. Berarti kalau punya Eri, berapa hasilnya Eri? Hasil dari S39 karena N-nya 39 itu 7.800. 1.800. Iya. Oke, Ivana, tadi udah ketemu berapa Ivana? Sama Bu kayak Eri. 7.800. 800. Sedangkan Iya. Vika tadi? Saya lupa, Bu. 8.000 berapa gitu ya? Iya. Nah, gimana tuh? Yuk. Nggak apa-apa, biar dibahas. Iya, Bu. Bener punya Eri sama Ivana. Saya lupa itu. Apa? UN-nya. A sama UN-nya lupa kurang. A sama UN-nya. Berarti A-nya tuh berapa sih sebenarnya? 105. 105. Terus UN atau U terakhirnya? 295. 295. Sedangkan Vika tadi 100 sama 300-nya ikut ya? Saya tadi masih A-nya 100 sama 300. UN-nya 300. Ya udah, berarti jawabanmu harusnya dikurangi 400 gitu kan. Nah, kalau soalnya adalah jumlah semua bilangan antara, kalau antara itu berarti ujung-ujungnya nggak ikut ya. Tapi kalau dari sampai, jumlah semua bilangan mulai dari 100 sampai 300, nah itu baru ikut. Ini tergantung soalnya, tapi kalau antara berarti hanya yang di dalamnya. Kalau antara aku dan kamu, oke, kok yang lain kayaknya sepanang gitu loh. Bu, Ya. yang tadi yang awal itu yang pas Lista betulin itu, yang hitungannya ada yang salah. Puput mau nanggepin Bu, soalnya dia juga itu yang ngerjain kan Puput, jadi ya itu dia mau nanggepin Bu. Oh ya. Ya. Saya mau nanggepin yang punyanya Lista, Bu. Jadi yang di atas tadi itu yang min 2 itu tipe, sama yang bawah yang katanya hasilnya minus berapa tadi? Negatif 10. Minus 5. Iya minus 10. Itu tuh benar sebenarnya, Bu. 11 dikali minus 1 kan minus 11. Jadinya hasilnya minus 6. Oh, dikali. Soalnya di situ Ya, kayak itu benar. tadi penjumlahan gitu ya. Itu perkalian dikali B-nya. Sudah, Bu. Oh, alah, kalau perkalian penulisanmu yang salah harusnya. Dalam kurung 11 atau 11-nya nggak usah dikurung, yang dikurung dikali negatif 1. Kalau tulisannya seperti itu, membacanya ya 11 dikurang 1. Jadi penulisannya maaf, yang Bu. salah ya. Oke, baik. Iya. Sudah? Nah, ini tadi saya ada soal yang ditanyakan Dinda tadi ya. Dinda tadi kan nanya kalau misalnya disisipi bilangan. Nah, ini contoh. Yang nomor, saya share dulu ya. Sorry, bentar.
Oh ini. Sudah muncul belum? Sudah. Terlihat nggak yang nomor 6? Nomor 6. Tapi di situ salah soal ya. Antara bilangan 17 dan 199 harusnya. Antara 17 dan 199 disisipi 25 bilangan. Sehingga bilangan yang disisipkan tadi membentuk barisan aritmatika. Nah, rumus suku ke N-nya adalah, yang ditanyakan suku ke N. Di materi tadi belum ada ya, sisipan bilangan. Tapi boleh kita diskusikan, kira-kira gimana sih kalau ada sisipan? Gak usah berdasar rumus. Kan kadang wajar kan kita lupa rumus. Nah, kira-kira gimana? Ada bilangan, terus disisipkan. Yang jawab tidak harus presenter pembahas. Kalau misalnya ada teman yang lain yang bisa, nggak apa-apa.
Ada yang punya ide nggak? Olin mungkin. Kayaknya udah selesai bicara coret, Olin. Kalau saya tadi belum ngitung secara lengkapnya, tapi kalau saya lihat sekilas, kalau ini ditanya suku ke N, terus disisipkan 25 bilang, oh enggak Bu, tadi saya salah baca soal. Saya pikir tadi habis dibagi 25, berarti hitungan saya salah Bu. Salah ya, oke. Iya Bu. Malah dikira masih seperti contoh yang pertama tadi. Iya Bu. Tadi ternyata saya salah baca soal. Ada yang sudah selesai? Dimas? Atau Leo? Halo Bu. Ya. Teman-teman dulu Bu. Teman-teman. Frinda, udah selesai kayaknya. Ini salah soal ya, harusnya 199 ya, bukan 1999. Ibu, saya mau coba jawab, Bu. Siapa nih, Intan? Iya, Bu. Oh, kalau aku mikirnya, berpikirnya tuh, kan ada 17 sama 199. Jadi di tengah-tengah itu ada 20 bilangan lagi. Jadi aku mikirnya UN-nya itu, N-nya itu. Iya, 25 bilangan di antara 17 sama 199. Oke. Jadi aku mikirnya N-nya itu ada 25 sama ditambah 2 bilangan yang 17 sama 199. Lalu? Terus kan jadi UN-nya itu sama dengan U27 sama dengan 199. Terus dicari bedanya. Bedanya kan pakai rumus UN tadi. Ketemu bedanya itu 7. Nah, itu Bu. Gimana? UN sama dengan U berapa berarti? U27 ya? Ya. U27 sama dengan 199. Nah, terus dicari bedanya pakai rumus UN tadi. UN sama dengan A plus 17 plus 26 dikali B. Sebentar. Terus ketemu jadi bedanya 7. Terus dimasukin kan UN sama dengan, bentar Bu, belum selesai Bu. Oke, kalau sudah ketemu baru beda, sampai beda. Bedanya ternyata 7, berarti gampang. Kalau cari rumus suku ke N ya. Iya. Tinggal substitusi aja, UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Dengan A-nya 17, bedanya 7. Ketemunya apa nih? Dinda udah selesai, Din? Ya. Sudah. Melengkapi jawaban Intan. Jadi kan tadi Intan sama seperti saya sih Bu, kan nyari B-nya dulu udah, terus tinggal dimasukin ke substitusi ke rumus UN aritmetika. Itu kan A plus N min 1 dikali B. Terus tinggal disubstitusiin, A-nya kita ketahui itu 17, terus ditambah dengan N min 1 dikali sama 7. Nanti didapat 7N plus 10 untuk rumusnya. 7N tambah 10 ya, berarti yang B. B, oke.
Yang tadi sudah ketemu sama nggak? Atau ada yang beda? Jadi sebenarnya kan ada nih cara mencari beda yang baru. Tapi kan tadi kita nggak tahu rumus misalnya sama sekali lupa. Ya sudah, kita bisa manfaatkan rumus yang ada dengan tadi. Oh, kalau ada dua bilangan, disisipi 25, berarti bilangnya menjadi ada banyaknya ada 27, berarti kita pakai U27 bisa. Atau kalau ingat rumus ya, beda antara 17 sampai 199 itu berapa sih bedanya? 199 dikurangi 17. 182. Lalu dibagi dengan banyaknya berapa berarti bedanya? 182 dibagi 25 atau 26? 26, Bu. 26. Karena kan kalau biasanya kalian pakai selisih itu gini apa ya? Nah, misalnya tadi selisih antara 17 sampai 199 kan 182. Nah, ini kan nggak kelihatan ya? Terus pakai spidol. Nah, baru cari selisih yang baru. Jadi dibagi dengan banyaknya bilangan tambah 1. Tadi yang beda awalnya 182 dibagi dengan banyaknya bilangan sisipan kan 25. 25 tambah 1, 26. Bagi 26 hasilnya harusnya 7. Ketemunya harusnya sama dengan cara yang dikerjakan Intan tadi. Ya, gitu. Itu contoh sisipan yang aritmatika. Kalau yang geometri, gimana? Oke, tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Teman-teman yang lain masih bingung nggak? Ini diam ini paham atau bingung atau ngantuk? Paham, Bu. Oke. Sekarang kelompok membahas atau teman-teman yang lain ada punya soal gitu untuk dibahas? Atau ada pertanyaan nggak terkait materi? Dari tadi nggak ada yang nanya, itu berarti udah beres semua materi barisan dan deret. Ada pertanyaan sederhana misalnya, bedanya barisan dan deret itu apa sih? Pak, Bu, misalnya besok jadi guru gitu. Bedanya barisan sama deret itu apa? Kalian akan menjawabnya gimana? Karena ada juga loh yang seperti itu malah bingung. Apa sih bedanya, perasaan sama aja deh. Bu, kalau barisan itu suku-sukunya hanya dijejerkan, Bu. Jadi tanda pemisahnya adalah koma. Kalau deret itu hubungannya dengan penjumlahan sukunya. Oh, penjumlahan suku. Jadi, ya. Jadi yang signifikan dari segi penulisan ya. Kalau barisan itu susunan bilangan. Yang penulisannya dibedakan dengan koma, sedangkan kalau deret itu penjumlahan. Ya, oke. Kemudian kan kita tahu ada barisan aritmatika dan ada barisan geometri. Ada nggak barisan bilangan lain? Kalau pola bilangan, masih ingat? Itu ada pola bilangan apa saja?
Pernah dengar nggak? Waktu SMP kayaknya ada tuh. Yang kayak Fibonacci gitu, Bu. Atau Fibonacci sequence berarti barisan Fibonacci. Kalau barisan Fibonacci kan bukan aritmatika, bukan geometri ya. Aturannya gimana itu, Olin? Masih ingat? Fibonacci itu yang 1, 2, 3, 5. Jadi dia penjumlahan di angka sebelumnya itu bukan sih? Situ. Jadi suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Jadi biasanya dimulai dari 1, berikutnya 1 juga. Baru berarti suku terus ketiga 2 karena jumlah 1 tambah 1. Suku berikutnya setelah 2 3, 5, dan seterusnya. Nah, kalau cari suku ke-10 gimana tuh? Harus tahu 8 ke 9. Nah, itu ada rumusnya tersendiri ya. Ada polanya sih mestinya. Ada polanya sendiri. Oke, itu kan barisan Fibonacci. Kalau pola bilangan yang lain? Segitiga, Bu. Nah, pola bilangan segitiga. Kayak gimana? Jadi lupa ya. Kan kalau segitiga itu ada 3 titik, terus nanti 3 titik, terus ditambah besar gitu, Bu, saya ingatku. Tambah berapa lupa ya. Pokoknya nanti titik. Jadi segitiga lagi. Terus berarti ada segitiga, ada yang lain? Pascal, Bu. Pascal, oke. Pascal gimana? Seingat saya itu 2 di pangkat n-1. Jadi nanti 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Itu dipakai di aljabar, Bu. Kok bisa 2 pangkat n dikurang 1? Ingatnya gitu. A plus B pangkat n ya? Terus, tadi temannya segitiga itu ada apa sih? Sebenarnya ada pola bilangan persegi panjang. Terus kalau kuadrat? 2 kuadrat, 3 kuadrat, atau apa? Pola bilangan berpangkat, Bu. 2 kuadrat itu berapa sih? 4, terus? 9. Nah, coba nanti dicari. Jadi masih ada pola-pola bilangan yang lain, terus yang khusus ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, kalian pernah nggak menemukan soal yang bedanya itu tidak tetap? Tapi setelah tingkat kedua, itu bedanya jadi tetap. Biasanya soal-soal SBMPTN atau mungkin di SMA juga ada. Soal SBM, Bu. Jadi kalau pas pertama itu beda-beda selisihnya, ya kan? Begitu dicari tingkat yang berikutnya itu sama. Nah, itu biasanya agak susah ya menyelesaikannya. Ada yang punya contoh soal itu? Namanya apa kalau pernah dengar? Nggak tahu namanya ya. Tapi pernah ketemu soalnya. Deret aritmatika bertingkat kalau nggak salah, Bu. Deret aritmatika bertingkat. Jadi kalau pas pertama dicari bedanya belum terlihat. Tapi setelah tingkat yang kedua bisa. Leo punya contoh soal nggak? Atau contoh kasus? Ini aku lagi buka
buka googling. Enaknya belajar online gitu. Nah, misalnya 1, 3, 6, 10, 15. Coba. 1, 3, 6, 10, 15. Kalau dicari selisihnya, selisih antar suku berapa itu? Satu. Satu. Masuk. 1 ke 3 selisihnya berapa, Reta? Itu kan 2, 3, 4, 5 Nah, selisihnya. Terus diselisihin lagi jadi 1. Ya, tapi kan untuk tingkat pertama selisihnya nggak sama ya. 2, 3, 4, 5. Baru setelah itu, coba kita lihat. Oh, tingkat yang kedua bedanya baru sama, yaitu 1. Nah, kan terjadi 2 tingkat kan? Itulah disebut barisan aritmatika tingkat 2. Nah, kalau ditanya suku berikutnya, berapa setelah 15? Halo? 21 bukan, Bu? Ya, 21. Setelah 21? 28. 28. Terus? 36. 8 ditambah berapa? Tambah 8. Iya, tambah 8. Gampang ya kalau yang ditanya adalah suku berikutnya, karena udah tahu sebelumnya. Kalau yang ditanyakan, carilah U20. Gimana? Apakah mau mengurutkan satu persatu? Nah, biasanya sulitnya di situ. Kita tidak langsung tahu kan. Kira-kira idenya gimana nih kalau dari barisan ini 1, 3, 6, 10, 15 ini ditanyakan U20 atau suku ke-20. Tanpa mengurutkan misalnya. Oke, bisa Bu, caranya diurutkan aja satu persatu. Masih 20 kok. Belum 100. Ya, teman-teman ada ide nggak? Gimana sih? Nah, coba sekarang sambil diperhatikan tuh pola yang tadi bertingkat bedanya. Nah, kalian tadi membuatnya seperti ini ya.
terlihat di layarnya? Layar kalian? Masih loading. Tempat saya belum, Bu. Oh, belum. Sudah, ini. Bu. Sama kan yang kalian buat seperti ini kan? Oke, sekarang kalau ditanyakan U20 gimana coba? Biasanya cari rumus dulu. Ada yang punya ide nggak? Bu, kayaknya saya kalau kan ditanyanya U20. Nah, terus kalau U20 berarti terus kalau yang tingkat keduanya itu Bu yang tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 itu kan enggak Bu. Kalau saya tadi itu kan bedanya 1. Bedanya 1. Nah, kalau misalnya ke yang U20 itu di barisan keduanya itu U19. Oh, yang bawah ini ya? Ya buat terus jadi saya nyari U20 itu ditambah U20 itu sama dengan U1-nya U1 ditambah jumlah 19 jumlah dari 19 suku pertamanya itu yang tingkat keduanya. Oke, ya yang dilihat yang mana? U1 ini 1 atau yang mana? Ya, U1 ini. Jadi kan kalau yang kedua nanti 1 ditambah S9 dari tingkat keduanya. S19 dari yang plus 2 itu loh, Bu. Oh iya, ketemunya ya. Berapa? Ketemunya 200, ketemunya berarti 210. 210. Nah, berarti oke, kita terapkan di barisan ini, Ivana. Ini kan ada U1. Terlihat nggak pointer saya? Enggak ya? Iya. Ya itu 1. U1-nya kan 1. U2-nya 3. U4-nya U3-nya 6. Iya. U4-nya 10, U5-nya 15. Berarti kalau mau cari U5 itu A ditambah U4. Iya, U4 dari yang ini, yang tingkatan bawahnya. Yang tingkat keduanya itu, Bu. Ditambah S4, Bu. Oh, S4. Iya. Berarti 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, gitu maksudnya? Iya. Jadi, U1 ditambah S4 karena bawahnya itu ada 4 ya. Oke, berarti 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, ya 15 ya. Nah, berarti kalau suku ke-20, U1 ditambah S19, tapi S19-nya barisan atau deret yang tengah, ya kan? Iya. Jadi 1 ditambah S19-nya berapa? S19-nya saya ketemu 209. 19 per 2 kali 2 kali 2 ditambah
19. 18. Oh ya, 18 kali 1. 1 ya. Oke, silahkan dihitung. Itu. Atau adakah teman-teman yang pakai cara lain ketemunya sama 200 berapa tadi? 210, Bu. 210 ya. Iya. Oke, teman-teman gimana? Yang lain? Jadi, oh. U20-nya sama dengan 210. Oke. Yang lain ketemu atau masih bingung? Jelas nggak yang disampaikan Ivana tadi? Jelas, Bu. Kalau masih bingung, nggak apa-apa, tanya aja. Rata udah ya. Yang lain? Nah, sekarang yang sederhana tadi kan udah tahu caranya. Coba cari suku ke-6. Suku 6 kan udah tahu ya jawabannya. 21. Tapi menggunakan rumus yang tadi. Sambil ngecek. Bener nggak sih caranya gitu? Kalau U6 berarti 1 ditambah S. S berapa? S5, Bu. Yang lain? Harusnya ketemunya 21 ya. Nah, coba dicek. Bener nggak? Udah ketemu belum? Yang lain? Rastika? Sudah, Bu. Ketemunya berapa? Kalau pakai rumus? 21. 21. Sama 21. ya? Ya. Yoel ketemunya berapa? Saya juga ketemunya 21, Bu. 21 ya. Oke, baik. Itu salah satu contoh yang bertingkat. Dan banyak kan pola-pola bilangan ini biasanya digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Apalagi kalau untuk sekolah kedinasan gitu, banyak banget pola bilangannya. Dan harus menebak-nebak polanya gimana sih. Nah, kemudian di materi
Presenter itu kan ada deret geometri tak hingga. Nah, apa sih itu deret geometri tak hingga? Coba. Terus dibagi dua lagi, konvergen, divergen itu apa? Kapan disebut konvergen, kapan disebut divergen, kapan kita tahu deret itu berhingga atau tak hingga? Nah, mungkin kelompok presenter dulu yuk menjelaskan itu tadi. Deret tak hingga itu apa? Terus bagaimana kalau ada soal, bagaimana kita tahu dia berhingga atau tak hingga? Setelah tahu, oh ini tak hingga. Lalu ini konvergen atau divergen? Nah, itu gimana? Bu, saya ingin menjawab, Bu. Jadi, deret geometri tak hingga itu adalah penjumlahan yang suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tak hingga atau tidak terbatas. Nah, kalau untuk menentukan dia itu konvergen atau divergen itu kita lihat dengan rasionya, Bu. Jadi kalau misalkan rasionya itu antara -1 sampai 1, itu pakai deret geometri konvergen. Tapi kalau misalkan rasionya itu lebih dari 1, berarti dia pakai divergen. Gitu, Bu. Berarti harus tahu dulu rasionya ya. Kalau antara Iya. negatif 1, antara itu berarti nggak ikut negatif 1-nya? Enggak, Bu. Berarti kalau lebih dari negatif 1, tapi kurang dari 1, masuknya konvergen. Konvergen itu apa sih? Konvergen itu deret geometri tak hingga yang masih memiliki limit jumlahnya. Jadi dia punya nilai limit, Bu. Nilainya. Gitu. Oke, atau istilah lainnya apa? Kata lain dari konvergen. Memusat. Ngumpul atau memusat gitu. Jadi nanti akan sampai pada titik tertentu. Kalau divergen? Kalau divergen itu memencar. Memencar atau menyebar. Nah, iya. Kenapa kok syaratnya rasionya itu? Kalau antara negatif 1 sampai 1 berarti dia konvergen. Sedangkan kalau lebih dari 1 dia divergen gitu ya. Halo? Bagaimana, Bu, tadi, Bu? Oh, suara saya kurang jelas. Iya, tempat saya sinyalnya rada susah, Bu. Oke, yang disebut konvergen tadi kan jika rasionya antara negatif 1 sampai 1. Kalau yang divergen lebih dari 1. Iya, Bu. Nah, itu kenapa kok syaratnya seperti itu, Agri? Teman kelompok yang lain juga boleh menambahkan. Saya mau bantu Agri, Bu. Jadi kalau konvergen itu, kenapa dia punya limit? Karena kan
rasionya itu dari 0 sampai dari -1 sampai 1. Nah, itu kan berarti nanti rasionya kan pecahan. Nanti tuh makin deretnya tuh makin lama angkanya makin kecil kan. Jadi kayak misalnya dari 4 rasionya setengah itu kan nanti 4, 2 makin mengecil, terus jadi nanti lama-lama tuh kalau istilahnya kalau di soal apa ya? Kalau di soal yang kayak pantulan bola itu kan nanti lama-lama berhenti gitu loh, Bu. Jadi masih jumlahnya gitu. Kalau tangkap ya kelompok kami itu. Sebenarnya kalau yang divergen itu kan makin besar kan angkanya, makin besar terus. Jadi makin gede gitu, Bu. Jadi nggak hingga gitu. Itu sih, Bu. Nangkepnya kita gitu. Berarti kalau konvergen itu. Tapi contoh Ivana tadi kan setengah ya rasionya. Iya, Bu. Kalau yang negatif gimana? Kalau negatif setengah. Kalau yang negatif setengah, nanti akan kan mengecil. Nah, mengecilnya itu mereka makin mendekati 0 nanti, makin lama. Coba, contohnya gimana? Misalnya negatif setengah, misalnya dari 4, terus ditambah min setengah. Kan itu Bu, deret atau 4 tambah min setengah, tambah. Gitu Bu maksud saya. Jadi nanti tambah 1. Suku keduanya berapa? Suku keduanya min 2, negatif 2. Negatif 2. Suku ketiganya? 1. Terus? Kemudian suku keempatnya itu kan berarti min setengah. Kemudian suku kelimanya itu kan 1/4. Nah kan itu selang-seling ya, positif negatif ya. gitu. Kok bisa dikatakan konvergen? Tadi kan konvergen mengumpul atau menuju suatu bilangan tertentu kan? Gimana kan? Kan selang-seling ya. Positif negatif gimana? Beda kalau contohnya tadi setengah, mudah ya. Dari 4, kalau rasionya setengah kan 2, 1, setengah, 1/4. Itu kan kelihatan ya. Semakin kecil. Bu, ya. Kalau menurut saya, kembali ke definisi tadi yang diungkapkan kelompok Bu. Tadi sepertinya definisinya itu ya, deret konvergen adalah deret yang S tak hingganya, limit S tak hingganya ada. Nah, kalau misalnya tadi rasionya kurang dari lebih dari -1, kurang dari 0, nanti kan sukunya itu selang-seling negatif positif. Nah, betul. Menurut saya itu jumlahan deretnya tetap ada walaupun dari sampai tak hingga, karena nanti bisa dipisah Bu, yang positif dijumlahkan, yang negatif dijumlahkan, nanti pasti ketemu limitnya. Saling mengurangi ya. Iya. Gitu. Jadi supaya jelas. Jadi walaupun kelihatan selang-seling, itu tetap dia deret konvergen. Nah, sedangkan kalau yang divergen menyebar, itu yang rasionya lebih dari 1 atau kurang dari -1. Nah, kalau lebih dari 1 gampang, contohnya 2. Kalau mulai dari 4 berarti 8. 4 terus 8. 16, 32, 64, 128, nah, dan seterusnya kan. Coba kalau ditanya S tak hingga berapa?
jumlah suku sampai tak hingga. Kan besar sekali kan? Karena yang terakhir aja nggak tahu bilangannya berapa. Pokoknya kali 2 terus kan semakin besar. Nah, sedangkan kalau yang rasionya kurang dari -1, misalnya -5. Kalau U1-nya adalah 1, maka barisannya apa? -5. Itu ada orang 25. Berarti 1, -5, 25, 120, min 125. -125, dan seterusnya. Berarti kan bilangannya memang selang-seling positif negatif, tapi kan semakin besar ya. Sehingga S tak hingganya berapa sih jumlah suku sampai tak hingganya kalau untuk yang divergen? Tak hingga, Bu. Tak hingga, karena semakin besar. Sedangkan kalau yang konvergen, karena tadi menuju suatu bilangan tertentu atau punya limit, maka kita bisa mencari jumlahnya. Rumus S tak hingga apa? S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A per 1 dikurang R ya. Oke. Kemudian yang deret geometri biasa, itu Sn, itu juga rumusnya dibagi 2 ya. Jika R-nya berapa? Yang deret geometri, itu kan Sn-nya dibagi 2. Jika R-nya itu antara 0 sampai 1 dan lebih dari 1 ya. Nah, itu kenapa kok harus dibedakan rumus Sn-nya? Teman-teman ada yang tahu kenapa sih kok harus dibedakan? Kalau R-nya antara 0 sampai 1 itu pakai rumus yang 1 dikurang R. Tapi kalau yang lebih dari 1, itu rumusnya R dikurang 1. Nah, itu kenapa? Biar hasilnya nggak negatif nggak sih, Bu? Apa nih, Olin ya? Iya, Bu. Oke, coba kalau menurut Olin gimana tadi? Ulangi. Kalau saya sih ngelihatnya kayak sederhananya biar dia nggak hasilnya nggak negatif aja, karena kan dia mestinya jumlah bilangan. Jadi kalau negatif kayaknya kalau emang barisannya bukan barisan ini ya, maksudnya bukan barisan ke arah negatif ya, itu biar nggak negatif. Karena kan kalau dia R kurang dari 1 tapi si R-nya yang dikurang 1 kan nanti hasilnya bisa jadi negatif di penyebutnya. Oh, jadi saya mikirnya gitu. Ya, kenapa dibedakan? Karena coba kita lihat rumusnya. Kalau R-nya antara 0 sampai 1, berarti dia berupa pecahan kan? Atau desimal. Nah, itu kan rumusnya antara 0 sampai 1, dia 1 dikurang R. Maka nilainya pasti positif kan? 1 dikurang setengah misalnya. Rasio 1 dikurang 1/4, 1/8,
2/3. Nah, tapi kalau yang lebih dari 1, itu rumusnya R dikurang 1. Supaya hasilnya positif. Karena itu jumlahan. Oke. Ada pertanyaan lain? Jadi itu ya, biasanya siswa itu bingung kalau tadi barisannya bertingkat, aritmatika bertingkat. Itu susah. Terus habis itu kadang deret dan barisan itu dianggap sama. Padahal dari segi penulisan juga beda, dan prinsipnya kalau deret itu jumlahan, kalau barisan itu susunan bilangan gitu ya. Habis itu biasanya siswa itu hafalan rumus kan, UN sama dengan apa, SN sama dengan apa. Terus yang geometri juga kadang ngerjakan soalnya, waduh lupa ini yang 1 dikurang R atau R dikurang 1 ya. Nah, maka saat kalian nanti menjelaskan di sekolah itu harus tahu, oh ini kenapa sih kok rumusnya pakai yang ini, kok rumusnya yang ini. Nah, logikanya tadi seperti yang dijelaskan Olin. Setelah itu yang deret geometri tak hingga. Nah, kalau tak hingga tadi dijelaskan ada konvergen, ada divergen. Terus juga sisipan. Nah, sisipan kalau ada 2 bilangan disisipi membentuk barisan, ada aritmatika, ada barisan geometri. Nah, itu memang ada rumus untuk mencari beda dan juga mencari rasio yang baru. Tapi bisa juga kalian mengajarkan bagaimana sih kalau misalnya rupa rumus. Nah, kita bisa pakai cara lain kok. Nah, soal barisan dan deret itu biasanya di UN pasti muncul kan, cuman yang kelihatan sederhana bisa salah. Oke, sekarang kelompok membahas. Sudah menyiapkan soal kan? Ya, silakan. Soal mana yang mau ditampilkan? Ya, Frida ya, yang share screen. Diketahui barisan aritmatika 3813, suku keberapakah yang nilainya 198? Teman-teman bisa langsung jawab, jadi nggak harus ketemu bilangannya, tapi idenya dulu gimana kalau menyelesaikan soal seperti ini. Yuk. Ada yang punya ide? Saya, Bu. Ya, Alin. Kalau idenya sih, ini yang ditanya N suku keberapa ya? Berarti kan N ya? Kalau saya mikir berarti karena udah diketahui ini kan barisan aritmatika 3813, berarti bedanya bisa langsung ketemu. Terus masukin aja rumus, pakai rumus UN, Bu. Oke, bedanya berapa, Lin? Bedanya 5. 5, oke. Pakai rumus Iya. UN. Iya. UN yang mana? UN aritmatika yang UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Oke. Terus tinggal, setelah itu tinggal dihitung. Disubstitusi ya. Iya, Bu. 198 sama dengan A-nya tahu, A-nya
A-nya 3. 3, terus N dikurang 1 belum tahu. Bedanya? 5. 5, oke. Nanti akan ketemu berapa nilai N-nya ya. Oke, yang lain masih bingung nggak? Yang dijelaskan Olin. Sudah nyambung. Oke, good. Sudah nyambung, tinggal nanti menghitung sendiri bisa ya. Atau jangan-jangan ada yang ketemu nih. 40 bukan, Bu, N-nya? Oke, kita tanya yang memberikan soal Frinda. Kunci jawabannya 40? Atau belum dihitung? Rahma? Ya? Betul, Bu, 40. Oke, good. Mantap. Next. Ada soal lain nggak? Ya, dibacakan, Frinda. Jika suku pertama dan keempat barisan geometri berturut-turut adalah A1/2 dan A3x plus setengah, sedangkan suku ke-10 sama dengan A91/2, tentukan nilai X. Oke, sebentar. A1/2 tuh maksudnya gimana, Frin? Itu pangkat, Ini kan maksudnya. Oh, pangkat ya. Jadi, Iya, suku pangkat. pertama A pangkat setengah. Kemudian suku keempat A pangkat 3X tambah setengah. Suku ke-10 A pangkat 91/2 ya. Yang ditanya nilai X-nya. Oke, pertanyaannya bukan jawabannya berapa, tapi bagaimana ide menyelesaikannya. Berarti yang harus dicari dulu apa? Oke, ada yang tahu? Yang pertama kali dicari dulu apa? Rasionya, Bu. Rasio. Oke, terus siapa yang jawab ya? Dinda, Bu. Oh, Dinda ya, Din. Cari Iya, Bu. rasio. Kalau dari soal yang diketahui ini, cara mencari rasionya gimana? Nanti nilai-nilainya ini disubstitusiin ke rumus Ya, yang mana? geometri yang A dikali R pangkat N min 1. Oke, A kali R pangkat min 1. Nah, yang kan ada 3 suku nih. N min 1. Suku 1, 4, sama 10. Yang dipakai yang mana? Yang keempat sama yang pertama. 4 sama 1. Kenapa? Saya mikirnya mungkin yang paling kecil. Oh, yang paling kecil. Oke. Benar ya, cari R dulu. Tapi benar nggak yang dimanfaatkan suku 4 dan pertama? Yang lain? Bu, Ya. kayaknya sih kalau saya lihat, Siapa nih? Olin ya? iya, Bu. Kalau sekedar pakai R, ini kayaknya bisa pakai U4 sama U10. Terus U1-nya disubstitusi ke masing-masing. Ntar kan jadi ada 2. Jadi dia pakai persamaan. Sistem linear itu, sistem SPL. Oke. Ini aritmatik atau geometri? Geometri. Iya. Geometri ya? Kayaknya sih bisa gitu. Nah, coba perhatikan. Di situ kelihatannya banyak banget variabelnya. Ada A, ada X. Jadi pusing kan? Nah, yang pangkatnya sudah jelas itu
Sebenarnya suku 1 dan suku 10 kan? Coba kalau suku kita cari R memanfaatkan suku 10 dan suku 1 coba. Bisa nggak? Berarti kan U9 dibagi U1 itu sama dengan U9-nya berapa? A pangkat 91 per 2. U1-nya A pangkat setengah. Lalu ketemu nggak? Maksud nggak dengan idenya? Kalau U9 dibandingkan dengan U1, U9 itu AR pangkat berapa? Pangkat N-1 kan? Oke, ini rumus umum, masih rumus umum ya. Sedangkan kalau U1 itu kan A. Nanti bisa dikanselasi kan, dicoret A-nya. Sehingga ketemu, kalau secara umum itu R pangkat 8. Nah, R pangkat 8-nya berapa? Gitu nggak? Atau ada yang punya ide lain? Atau sudah menyerah? Kalau menyerah nanti kelompok pembahas yang akan menjelaskan. Bu, saya ada ide. Oke. Ini siapa? Dimas? Ya. Oke, Dim. Jadi manfaatkan suku pertama sama suku ke-10. Masukkan ke rumus. Kan rumusnya kan U10 sama dengan A kali R pangkat 9. Oh iya, U10. Sorry. Tadi aku salah ya. Terus? U9. Ya. Terus? Ya kan? Terus jadinya A pangkat 91 per 2 sama dengan A pangkat 1 per 2 dikali R pangkat 9. Karena apa? Itu kan di sisi kanan, sisi kiri ada A. Nah, berarti kan sisi kanan dan kiri bisa kita bagi dengan A pangkat setengah. Ya, teman-teman sambil praktek bisa. Ya, lalu nanti hasilnya kalau udah kanan dan kiri udah kita bagi dengan A pangkat setengah, jadinya A pangkat 90 per 2 sama dengan R pangkat 9. 90 per 2 kan 45, berarti kan A pangkat 45 sama dengan R pangkat 9. Oke, sebentar. Tadi kan A pangkat 91 per 2 itu sama dengan A pangkat setengah dikali R pangkat 9. Ya, terus oleh Dimas, diapakan? Sisi kanan dan kiri dibagi dengan A pangkat setengah. Kalau pembagian dalam pangkat itu kan sama aja dengan pangkatnya dikurangi. Nah, 91 per 2 dikurangi setengah. Pangkatnya itu ya, 91 per 2 dikurangi setengah. Kan jadinya kan 90 per 2. Berarti A pangkat 90 per 2. Itu kan sama aja dengan A pangkat 45. Itu R pangkat 9. Terus? Ya, sama dengan R pangkat 9. Nah, R pangkat 9 itu, oh ya, tadi kan A pangkat 45 sama dengan R pangkat 9. R-nya berarti akar 9 dari A pangkat 45. Itu kan sama aja dengan A pangkat 45 dibagi 9 pangkatnya.
Berarti jadinya R-nya itu adalah A pangkat 5. Nah, kalau misalnya udah dapat R-nya A pangkat 5, masukkan ke rumus untuk mencari suku keempat. Oke, sudah ketemu R-nya ya. Ya. A pangkat 5. Terus yang ditanyakan kan X, bukan R ya. Ya, Untuk bukan cari R. X, berarti gunakan suku keempat, yaitu A pangkat 3X ditambah setengah. Ya. Gitu. Oke, sorry. Tadi saya salah baca. Suku ke-10 malah jadi U9 ya. Oke. Nah, mungkin tadi teman-teman yang bingungnya adalah A pangkat 91/2 itu sama dengan, karena sama-sama A sih ya, A suku pertama dengan A yang di soal. Nah, kalau rumus umum, suku pertama kali R pangkat 9. Suku pertamanya apa sih? Kebetulan di situ A pangkat setengah. Nah, mau membagi kan? Ya. Nah, membaginya hati-hati karena di situ perpangkatan ya. Jangan-jangan nanti dibagi terus hasilnya adalah 91. Bisa kan? Jadi A pangkat 91/2 nanti ditulis A pangkat setengah kali 91. Habis itu A pangkat setengahnya dicoret. Oh, ketemu pangkat 91. Jadi harus hati-hati. Perhatikan juga tadi prinsip dari perpangkatan. Kalau dibagi itu artinya pangkatnya dikurangi ya. Oke. Ide penyelesaian dari Dimas tadi benar nggak dari kelompok pembahas? Halo, kelompok pembahas. Bu, saya belum mudeng sama yang tempatnya Dimas. Soalnya tadi tempat saya itu putus-putus. Oh, siapa ini? Lista? Iya. Lista kelompok pembahas ya? Iya. Ide dari Dimas adalah mencari R dengan cara memanfaatkan U10 dan U1. Disubstitusikan ke rumus U10. U10 kan A dikali R pangkat 9 gitu. Terus nanti ketemu R-nya adalah A pangkat 5. Nah, R-nya itu nanti digunakan untuk disubstitusikan ke U4. Idenya seperti itu. Gimana, Lista? Tadi siapa? Lista, Frinda, Ferda, sama lagi Rahma ya? Oke. Iya, kalau tempat kita itu caranya Lain. kan iya beda Bu. Jadi aku agak belum paham sama tempatnya si Dimas sih. Nah, kalau caramu gimana? Jadi pertama itu kan U1-nya itu diketahui U4 sama U10. Terus kalau U1 itu kan A, U4 itu berarti A R pangkat 3. Terus U10-nya itu A R pangkat 9. Nah, dari U4 itu kita bisa mendapatkan R pangkat 3-nya. Terus nanti pakai U10, terus disubstitusikan U10-nya, terus R pangkat 3-nya tadi, terus dioperasikan, Bu. Oh, langsung ketemu X? Iya. Sama aja. Kalau kamu kan memisalkan dulu R dalam bentuk X kan. Nah, kalau Dimas cari R-nya dulu, baru nanti bisa ketemu X. Sama itu nanti. Oh. Ya. Oke. Jadi bisa pakai dua cara. Oke. Yang lain masih bingung nggak? Ferda cuma betul, Bu. Oke, soal ini udah jelas semua? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jadi nanti idenya saja dulu ya. Kalau penyelesaiannya, kalau kalian udah ngerjakan, nanti foto kirim ke WA grup aja. Biar dilihat teman-teman. Tapi bisa nanti setelah Zoom.
Oke, ada soal sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 9 meter dan memantul kembali dengan 2/3 ya ini ya. 2/3 kali tinggi sebelumnya. Panjang lintasan gerak bola sampai berhenti adalah. Itu ketinggiannya 5 meter, Bu. Oh, sorry. Ketinggian 5 meter. Kalau mantulnya 2/3 atau 1/3? 2/3. 2/3 ya, benar. Oke, baik. Sekarang nggak usah dihitung. Tapi idenya gimana? Kalau ada bola dijatuhkan, memantul, kira-kira pakai apa nih? Yang ditanya panjang lintasan. Ada yang tahu? Sebenarnya soal ini udah dicontohkan ya oleh kelompoknya Ivana. Sudah dijelaskan di videonya juga. Gimana? Amel? Gimana kalau ide menyelesaikan ini, Mel? Dapat soal seperti ini. Kalau dulu di sekolah, Bu, kayak gini diajarinnya nggak pakai ini, Bu, nggak pakai rumus. Jadi dia gurunya tuh ngajarin, jadi pola pantulan bolanya itu digambar-gambar gitu sama dia. Waktu itu. Sampai? Nah, terus berhenti. Kenapa, Bu? Sampai berhenti. Iya, dia bikin polanya gitu. Terus saya juga nggak paham sampai sekarang. Nah, justru itu kesempatan sekarang bagaimana belajar supaya besok kalau ngajarin siswanya bisa. Iya, Bu. Soal bola ini kayaknya beberapa masih kesulitan juga. Yuk, yang sudah bisa. Kalau udah nonton videonya Ivana kayaknya sudah mendapat pencerahan. Kira-kira pakai apa sih? Bola. Logikanya nih, bola jatuh, mantul lagi. Mantulnya kan 2/3-nya. Terus mantul lagi. Berarti semakin lama semakin besar atau semakin kecil pantulannya? Atau semakin tinggi atau semakin rendah? Bu, menurut saya itu menggunakan S tak hingga yang deret geometri konvergen karena bolanya kan dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dengan rasionya itu 2/3. Jadi S tak hingganya itu sama dengan 5/1 dikurangi 2/3, hasilnya adalah 15 meter. Oke. Jadi menggunakan S tak hingga dari deret geometri konvergen. Kenapa, Eri? Karena? Bagaimana, Bu? Menggunakan jumlah deret geometri tak hingga ya, S tak hingga kan? Ya. Konvergen, karena? Karena rasionya itu diketahui 2/3, karena kan kalau deret geometri konvergen itu rasionya tuh antara -1 sampai 1. Oke, baik. Gitu. 2/3. Karena syaratnya lagi ada apa ya nih? Masih memiliki limit jumlah gitu, Bu. Jadi bolanya kan memantul tuh. Jadi tek 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 nanti sampai berhenti gitu. Iya, sampai nanti kan 0 ya. Masih ada jangkauannya gitu. Terus pakai rumus S tak hingga sama dengan A/1 dikurang R. Iya. A-nya 5. R-nya 2/3. Berarti 5/1 dikurang 2/3. Kurang 2/3 sama dengan
5 15 per ya. 1/3. Iya, hasilnya 15 meter. Oke, terima kasih Eri. Ada yang lain? Sama-sama, Bu. Eri, caranya gitu ya tadi. Yang dijumlahkan S tak hingga sama dengan 5 per 1 dikurang 2/3. Ya ketemu 15. Kalau teman-teman gimana? Sama? Seperti itu? Saya ketemunya 25, Bu. Oh, Ivana ketemunya 25. Yang lain? Saya ketemunya 15 juga, Bu. Sama-sama kayak Eri. Siapa nih, Yoel? Iya, Bu. Ya, ketemu 15. Yang lain? Yang lain nggak ketemu atau gimana? Masih bingung? Rastika ketemu berapa? Ketemunya 15, Bu. 15. Nah. Kalau Siska? Siska ada nggak di sini? Ada, Bu. Ya, ketemunya berapa? Belum, Bu. Belum ya? Masih nyari. Oke. Deta? Deta ada ketemu? 15 juga, Bu. 15 ya. Oke, berarti ada dua versi nih, 15 sama 25. Oke, yang perlu diperhatikan bahwa lintasan bola itu kalau memantul gimana sih? Turun, naik, turun lagi. Nah, boleh sih sambil digambar itu loh. Kan seperti grafik sinus ya. Grafik kok sinus. Grafik cos. Turun, naik. Nah, waktu setelah pantulan pertama kan naik, kemudian turun lagi. Nah, waktu naik dan turun itu kan tingginya sama ya. Berarti dihitung 2 kali kan? Naik, turun. Setelah mantul kedua, naik lagi, turun lagi. Nah, jadi ada yang double. Kalau yang ketemu 15 tadi, yang dihitung baru sekali. Yang naik-naik semua, yang turun-turun semua ya. 5, terus 5 kali 2/3, terus habis itu 5 kali 2/3 kuadrat, dan seterusnya. Ada yang ketinggalan. Selain lintasan itu, ada yang double kan di sini, mulai dari pantulan pertama. Jadi kalau mau pakai S tak hingga boleh, tapi harusnya 2 kali S tak hingga yang pertama tambah S tak hingga yang kedua. Kalau tadi ketemunya 15, berarti 15 tambah 10. Kenapa 10? Karena yang lintasan kedua pasti sama sebenarnya 15, tapi dikurangi pas turun. Kurangi yang 5 meter tadi. Jadi 25. Dan pilihan 15 ada. Jadi kalau misalnya ngerjakan soal, ada yang terjebak di 15, ada yang jawab 25. Oke. Nanti dibahas di grup WA ya, jawabannya. Lagi ada soal lagi? Diketahui U1-nya 3, U9-nya 768. Maka U7. Kalau soalnya seperti ini, kira-kira dia geometri atau aritmatik ya? Nggak ada clue ya? Berarti soalnya kurang lengkap. Bisa dikerjakan nggak? Nah, mungkin ada siswa yang ngerjakan pakai deret atau barisan geometri, ada yang pakai barisan aritmatika. Nah, kalau misalnya di soal memang tidak mau diketahui itu barisan apa, minimal sukunya tidak hanya U1 sama U9. Bisa ada U1, U2, U3, jadi kan
kelihatan polanya, jadi biar bisa menebak sendiri. Tapi kalau soalnya hanya U1 dan U9, maka baiknya diketahui dia barisan apa, aritmatika atau geometri. Oke, next. Soalnya nggak kurang lengkap. Sudah Bu, dari kelompok kita cuman itu Bu. Oh, cuman itu, baik. Oke, kita lanjutkan diskusinya via grup WA. Jadi nanti teman-teman yang lain yang mau ngasih soal, gampang, tinggal send foto atau apa. Itu ya. Masih ada waktu beberapa menit, kita diskusi lewat grup WA. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan diskusi ini. Yang masih pendiam, besok lebih semangat lagi. Nggak apa-apa, sampaikan idenya aja. Salah nggak apa-apa kok, nggak dimarahin. Apalagi jauh-jauhan. Kalau di kelas kan grogi karena nanti takut dilihatin teman atau apa. Tapi kalau via daring ini sebenarnya lebih pede harusnya. Karena apa? Karena nggak bertatap langsung, ya secara virtual aja sih. Oke, terima kasih kelompok presenter, pembahas, dan juga teman-teman semua kelas A. Kita lanjutkan diskusi via grup WA, dan video ini yang sudah di-record nanti akan saya kirim ke belajar dan juga grup WA. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu Mada. Terima kasih. Selamat siang, Bu.